Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka mengendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Para pemimpin Yahudi tidak mau melihat Mesias dalam diri seorang tukang kayu dari Nazaret. Para pemimpin agama Yahudi menuntut agar Yesus menunjukkan beberapa tanda dan mujizat mesianik yang sesuai dengan pikiran mereka. Mereka tidak mau menerima dan mengakui mujizat yang dilakukan Yesus adalah tanda-tanda mesianik yang dinubuatkan oleh para nabi. Saudara-saudari, apa tanggapan Yesus terhadap para pemimpin Yahudi itu? Yesus menyebut mereka sebagai generasi murtad yang menolak untuk percaya pada nabi mereka sendiri dan menyangkal tangan Tuhan dalam mujizat yang Yesus kerjakan. Yesus memperingatkan para pemimpin agama Yahudi ini bahwa mereka akan dihukum pada hari penghakiman oleh orang-orang Niniwe dan oleh Ratu Seba dari Selatan. Hal ini adalah salah satu contoh di mana Yesus mengangkat orang bukan Yahudi sebagai model iman dan kebaikan. Ada contoh lain dalam kitab suci seperti wanita Kanaan dalam Injil Matius bab 15, seorang perwira dalam Injil Lukas bab 7, kisah orang Samaria yang baik hati dalam Injil Lukas bab 10, dan lain-lainnya. Orang Niniwe yang kafir mendengar suara Tuhan Allah melalui Nabi Yunus dengan bertobat, dan mereka diselamatkan. Ratu Seba mengakui kebijaksanaan Tuhan dalam diri Raja Salomo dan pergi ke Israel untuk menerima lebih banyak lagi kebijaksanaan dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Yesus memberi para pemimpin agama yang menantangnya tanda Yunus. Tanda Yunus adalah tanda mesianik yang tak terbantahkan dari kebangkitan Yesus sendiri dari kubur pada hari ketiga setelah kematiannya, sama seperti Yunus telah menghabiskan waktu 3 hari dalam perut ikan raksasa sebelum akhirnya pergi ke Niniwe untuk menyelesaikan misi yang awalnya Tuhan berikan kepadanya. Saudara dan saudari yang terkasih, kita perlu mengenali tanda-tanda yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita memeriksa hati nurani kita dan melihat apakah kita mampu melihat kehadiran Tuhan dalam diri kita dan dalam diri orang lain. Melihat tangannya di balik peristiwa-peristiwa kecil dan besar dalam hidup kita dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Marilah kita membuka telinga kita
untuk mendengar pesan Tuhan yang diberikan kepada kita oleh orang lain dan oleh alam semesta. Marilah kita membaca pesan Tuhan di dalam Alkitab dan menyesuaikan hidup kita sesuai dengan pesan Allah itu. Marilah kita mencoba yang terbaik untuk terbuka kepada Tuhan dan menerima Roh-Nya melalui partisipasi aktif kita dalam perayaan Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa